Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sehat, alhamdulillah, luar biasa Allah. Sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan untuk keduanya untuk masuk ke depan. Marilah teman-teman kita berdoa membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Panafi mulai kegiatan, Panafi absen terlebih dahulu. Oke, Panafi absen. Silakan anak-anak yang tak panggil Panafi, silakan tunjuk seharinya. Siap. Yang pertama, Mas Abdu, ada tidak? Oke. Untuk yang selanjutnya, untuk kegiatan hari ini, sebelum Panafi mulai, kita bernyanyi lagu Pancasila. Silakan berdiri semuanya. Tujuan pembelajaran hari ini akan membahas tentang isi kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 13 untuk pembelajaran hari ini. Kemarin sebelum Panafi mulai, Panafi tak tanya terlebih dahulu. Kemarin kita sudah membahas tentang apa kemarin? Tentang apa kemarin? Tentang membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Bagaimana tata cara kita membaca? Siapa yang tahu? Kita membaca Al-Quran kudu nopo? Kudu nopo, Mas? Kudu berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus apa yang kedua? Kita harus tahu hukum tajwidnya. Itu tata cara membaca Al-Quran. Kemarin kita sudah membahas materi tentang membaca Al-Quran. Untuk materi yang selanjutnya, di sini Panafi akan menjelaskan materi yaitu tentang isi kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 13. Di sini Panafi akan menjelaskan. Sebelum masuk materi, di sini Panafi mau tanya terlebih dahulu. Apa arti dari surah Al-Hujurat? Apa artinya, Mas? Arti surat Al-Hujurat adalah kamar-kamar. Arti kamar-kamar. Itu kemarin. Di sini arti Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Kemudian isi kandungan dari surah Al-Hujurat artinya apa? Siapa yang tahu? Demikian ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa derajat manusia itu sama tanpa membedakan satu dengan yang lain. Oke, ini dari isi kandungannya. Yang kedua, Pak Almira mengatakan bahwa isi kandungan dari Al-Hujurat yaitu tidak membeda-bedakan antar sesama manusia. Kita harus saling tolong-menolong antar sesama manusia. Itu yang selanjutnya, sebelum Pak Nafi mulai, Pak Nafi tak tanya terlebih dahulu ada soal. Seorang muslim dilarang bekerja sama dengan non-muslim yang berkataan dengan A. Ibadah, B. Kerja bakti, C. Membangun rumah, D. Gotong royong. Jawabannya nopo? Tidak boleh dengan ibadah. Tapi lanjut materi. Untuk tadi Panafi akan menjelaskan tentang isi kandungan dari surah Al-Hujurat. Nah, pertama ini gambar apa? Siapa yang tahu? Gambar ini? Gambar tentang toleransi antar umat beragama. Kita sebagai manusia harus apa? Harus saling menghormati antar sesama manusia. Definisi surah Al-Hujurat. Arti Al-Hujurat apa tadi? Mas, apa arti Al-Hujurat, Mas Fatih? Arti Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Surat Al-Hujurat ayat 13 membahas tentang toleransi antar umat beragama. Di sini definisi surah Al-Hujurat.
definisi surah Al-Hujurat. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Surat yang diturunkan di kota Mekah. Ini surat Al-Hujurat. Diturunkan di kota Mekah. Kemudian di sini adalah surah Al-Hujurat yang ke-49 di dalam Al-Quran. Siapa yang tahu isi kandungan dari surah Al-Hujurat? Siapa? Carinya siapa? Mbak Almira. Apa isi kandungan Al-Hujurat? Iya, kita sebagai manusia kudu saling harus saling menghormati karena semua manusia itu sama. Pertama Nabi Adam diciptakan oleh Hawa dan yang kedua yaitu Hawa itu pertama kali kita ciptakan. Materi yang selanjutnya silakan anak-anak untuk melihat video yang Nabi paparkan. Silakan bisa menyaksikan. Semoga sehat semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni. Selanjutnya, Pak Nafi untuk melanjutkan. Tadi kita sudah melihat video. Apa isi kandungan dari surah Al-Hujurat? Arti isi kandungannya apa? Artinya isi kandungannya apa? Yang pertama, kita harus saling toleransi antar sesama manusia. Pertama kali kita diciptakan oleh Allah, yaitu siapa? Nabi Adam kali Hawa. Kita kudu saling toleransi antar sesama manusia. Untuk tugas hari ini, Pak Nabi akan memberikan tugas. Yang pertama, anak-anak untuk melanjutkan ayat dari kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan anak-anak cari sesuai urutannya surat Al-Hujurat ayat 13 dengan urut. Dari kelompok yang pertama, silakan cari. Oke, silakan cari. Ya, cari semuanya, diurutkan. Oke, silakan dicari. Dibaca bareng-bareng. Yuk. Inna akramakum mindallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Oke, kedua apa? Buatlah poster isi kandungan surat Al-Hujurat secara berkelompok, yaitu menghormati, tolong-menolong, saling kenal-mengenal. Contohnya sebagai berikut. Nabi jelaskan. Adapun contoh gambarnya yaitu di sini. Mari saling tolong-menolong, yaitu menghormati antar sesama manusia. Ini contoh. Cara menggunakan apa? Dengan cara yaitu anak-anak nanti menggambar menggunakan alat nopo. Yang pertama adalah menggunakan buku gambar. Yang kedua krayon. Yang ketiga adalah pensil. Silakan anak-anak dipersiapkan dari sekarang. Pak Nabi bagi, silakan untuk menggambar. Siap? Silakan isi kandungannya apa? Gambarnya diambil. Loh, gambarnya tadi sudah terbagi. Oke, silakan gambar. Ada yang kesusahan anak-anak? Bisa? Ada yang kesusahan? Ada yang kesusahan tidak? Silakan ambil. Di sini nopo. Oke. Ada yang kesusahan anak-anak? Gambar apa ini? Gambar apa? Saling toleransi antar umat. Terima kasih sudah mengerjakan. Untuk anak-anak, sekarang kita paparkan ke depan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Siap? Untuk anak-anak silakan kelompok 1. Kelompoknya Mbak Dinda untuk memaparkan. Oke, silakan paparkan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Yang berisi tentang apa?
Oke, terima kasih. Isi toleransi antar umat beragama itu disuruh apa? Kita harus apa? Yang pertama, saling kenal mengenal, saling tolong menolong, saling menghormati antar sesama manusia. Untuk anak-anak di sini ada gambar tadi kelompok pertama. Untuk anak-anak di sini saling toleransi antar umat beragama. Maksudnya bagaimana kita sebagai manusia harus saling menghormati, yang termasuk yang berbeda agama, yang termasuk yang dalam satu agama. Kita harus saling menghormati antar umat beragama. Kita sebagai manusia disuruh apa? Saling gotong royong, dimanapun kita berada harus secara bersama, termasuk saling toleransi, saling menghormati sesama manusia, baik yang kulit hitam, kulit putih, itu saling menghormati. Siap? Termasuk yang berbeda agama, kita harus saling menghormati. Oke, terima kasih. Beri apa semuanya anak-anak? Oke, yang selanjutnya di sini Pak Nafi beri soal untuk silakan tes formatif untuk mengerjakan soal ini untuk tes akhir. Bisa? Saya mengerjakan? Silakan kerjakan. Ya, Pak Nafi perintahkan secara mandiri. Ada soal 15, silakan kerjakan. Siap nopo dereng? Siap. Mulai dari sekarang. Silakan ambil pulpennya. Kerjakan yang Pak Nafi berikan. Silakan kerjakan. Ada yang kesusahan tidak? Silakan dikerjakan. Selesai. Oke, terima kasih. Silakan anak-anak yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Terima kasih. Oke, di sini. Oke, Pak Nafi koreksi terlebih dahulu. Silakan anak-anak duduk yang rapi. Duduk yang rapi, Pak Nafi koreksi terlebih dahulu. Siap? Nilainya berapa nanti? Oke, terima kasih. Untuk anak-anak, untuk nilai anak-anak, nilainya lumayan. Sudah ada yang tuntas, ada yang belum tuntas. Silakan anak-anak yang belum tuntas, silakan Pak Nafi beri soal. Untuk remedi ada soal 10, silakan kerjakan. Untuk anak-anak yang sudah tuntas, silakan untuk PR di rumah. Silakan mengerjakan soal ada 10, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan ada 10, ada soal isian. Silakan anak-anak untuk mengerjakan di rumah untuk yang sudah tuntas. Yang remedi anak-anak silakan nanti kerjakan soal 10 dari Pak Nafi berikan. Siap anak-anak? Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya dari kesimpulan pembelajaran hari ini. Apa kesimpulan anak-anak? Pertama, isi kandungan apa Mas Nadif? Yang pertama, Beragama adalah sunatullah karena Allah SWT menjadikan manusia sehingga menjadi bangsa-bangsa dan suku-suku. oke, kita sebagai manusia disuruh saling menghormati antar sesama manusia. Termasuk kita sudah diciptakan oleh Allah dari mana? Dari Nabi Adam dan Hawa. Kemudian kita berkembang menjadi dari kutub utara sampai kutub selatan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kudu saling kenal mengenal. Anak-anak sebelum kita akhiri silakan untuk ketua untuk maju ke depan untuk menyiapkan untuk sebelum kita istirahat. Marilah teman-teman kita berdoa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Oke, terima kasih dari anak-anak. Kalau ada salah dari Pak Nafi minta maaf sebesar-besarnya. Pesan dari Pak Nafi silakan untuk anak-anak silakan belajar lebih giat lagi dan silakan harus saling menghormati antar sesama manusia. Kita tidak boleh membeda-bedakan.
kali agama liya ya kudu saling menghormati, kali agama Islam ya saling menghormati, termasuk yang berbeda agama maupun dalam satu agama. Siap anak-anak? Siap? Untuk kelas besok silakan belajar lagi untuk materi tentang bab yang kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Silakan belajar lagi. Kami akhiri, cukup sekian.